Tingginya pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan membuat marak aksi generasi muda dengan hashtag kabur aja dulu. Halo semuanya, selamat podcast Ngobrol Tipis Pembahasan Krimis. Ruang bicara terbuka tapi serius yang mengangkat isu-isu sosial dan ekonomi dari sudut pandang kita sebagai generasi muda. Saya Janestar akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas sebuah realita yang makin terasa dekat, pengangguran yang tinggi dan sempitnya lapangan pekerjaan. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin pelik, kita melihat berbagai fenomena baru yang mencuat di media sosial. Tagar kabur aja dulu bukan sekedar lelucon internet. Tagar ini merefleksikan rasa frustasi dan kebingungan anak muda terhadap masa depan pekerjaan di negeri mereka sendiri. Banyak yang bercanda ingin kabur ke luar negeri, jadi TKW, jadi barista di Jepang, jadi neni di Kanada, atau pengurus lansia di Eropa. Tapi di balik lelucon ini, ada pertanyaan serius yang harus dijawab. Kali ini saya ditemani bersama narasumber yang akan menemani kita, yaitu Bapak Prof. Randy Satya Himawan, ME, sebagai pakar ekonomi yang sudah banyak meneliti soal pengangguran di kalangan anak muda. Lalu nantinya bersama membahas masalah ini bersama Saudara Rizky, mahasiswa Universitas Brawijaya, dan Garing Saputra sebagai fresh graduate yang kesulitan mendapat pekerjaannya. Yuk, sama-sama kita bedah lebih dalam. Ini bukan soal pekerjaan, ini soal harapan, pilihan, dan masa depan kita. Halo Prof. Randy. Halo Jenester. Terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa membahas topik ini karena topik ini kita hari ini sangat relevan dengan keresahan generasi muda Indonesia saat ini, pengangguran yang tinggi dan minimnya peluang kerja. Mari kita mulai dari fakta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPI Indonesia berada di sekitar angka 5,32%. Namun yang menarik adalah kelompok usia 15 sampai 24 tahun yang mayoritas adalah lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran tertinggi mencapai hasil dari 17%. Fakta lainnya, lebih dari 30% lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Banyak yang akhirnya bekerja serabutan, ikut ojek online, jadi admin toko, atau bahkan menganggur dalam waktu lama. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, disinilah opini dan kerusuhan sosial media muncul. Tagar hashtag kabur aja dulu yang sempat viral di TikTok dan Instagram, bahkan bukan sekedar guyonan. Itu adalah depresi dari keputusan anak muda terhadap realitas ekonomi di negara sendiri. Sistem ekonomi kita memang belum sepenuhnya memberikan ruang cukup bagi generasi muda untuk berkembang. Lapangan kerja masih didominasi sektor informal, UMKM sedang tumbuh, dan proses perekrutan sering tidak tercapai. Namun, di sisi lain juga menjadi refleksi bahwa generasi muda harus lebih adaptif. Kita hidup di era digital, di mana peluang bisa datang dari mana saja, dari freelance, online, dan bisnis kreatif, hingga teknologi. Anak muda harus meningkatkan skill yang relevan, komunikasi yang komunikasi bahasa asing, teknologi digital, dan kemampuan problem solving. Jadi, apakah kita harus kabur dulu? Menurut saya, bukan kabur yang kita butuhkan, tapi reformasi sistem kerja dan keberanian untuk berubah. Pemerintah, pendidikan, dan dunia industri harus lebih terhubung. Dan generasi muda harus lebih berani mengambil berat, bukan hanya menunggu. Demikian penjelasan saya menurut pakar ekonomi menanggapi soal isu dan permasalahan hashtag kabur aja dulu oleh banyak generasi muda. Wah, terima kasih banyak ya Prof atas penjelasannya. Tapi apakah hal ini bisa terjadi karena tuntutan dan masalah ekonomi nih Prof? Ya, ini adalah gejala sosial yang kuat dipengaruhi faktor ekonomi. Pertama, pengangguran terbuka di kalangan anak muda usia 20 sampai 24 tahun sangat tinggi, bahkan hampir 2 kali lipat dari kelompok usia lainnya. Kedua, lapangan kerja formal makin terbatas dan yang tersedia banyak di sektor informal dengan gaji kecil dan tanpa jaminan sosial.
Banyak dari mereka merasa apa bertahan kalau hidup di luar bisa lebih lanjut. Tapi bukankah pemerintah sudah mendorong program pelatihan dan kerja wirausaha, Prof? Benar Jennifer. Tapi masalahnya adalah akses dan efektivitasnya belum merata. Anak muda di desa atau kota kecil kesulitan menjangkau pelatihan, sementara mereka di kota besar pun bersaing dengan ratusan ribu pelamar kerja. Akhirnya pergi di luar negeri, meski jadi terasa terlihat dari pendidikan. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi hal ini bisa terjadi karena tingginya tuntutan biaya hidup, tapi tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di negeri ini ya Prof. Baik, selanjutnya kita beralih ke saudara Rizky sebagai mahasiswa dari Fakultas Sosial dan Politik Brawijaya. Rizky akan mewakili perspektif anak muda yang sedang kuliah dan bersiap masuk dunia kerja. Halo Rizky. Kamu masih kuliah di Visipol Brawijaya. Fenomena hashtag kamu dulu ini kayaknya berat banget ya di kalangan mahasiswa. Banget Jen, kampus aku bahkan ada grup khusus diskusi untuk bahas peluang kerja di Jepang, Korea, bahkan Jerman. Kebanyakan dari kami udah kehilangan kepercayaan sama sistem manajemen dalam negeri. Banyak lowongan itu orang dalam atau gajinya kecil. Secara pribadi aku ngerasa kabur aja dulu. Itu bentuk lari dari kenyataan. Itu bukan bentuk lari dari kenyataan, tapi reaksi terhadap sistem yang gak adil. Dan dari diskusi kampus muncul satu kesimpulan, kita ingin kembali ke Indonesia tapi dengan kapasitas pengalaman yang lebih baik. Masalahnya, apa negara akan menyiapkan tempat bagi kami saat kami pulang nanti? Ini teguran keras untuk pemerintah dan penyedia usaha lapangan pekerjaan karena realitas di lapangan yang sangat jauh berbeda tentang adanya paradigma fakta sosial, yaitu faktanya harus menampar mereka yang tidak mempunyai uang maupun orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Saya ingin bertanya kepada Prof, kenapa banyak lulusan kuliah yang mengambil kerja atau nggak sesuai jurusan? Apa sistem pendidikan yang salah atau memang lapangan kerja kita yang sempit? Ya, saya kan jawab pertanyaan dari Rizky ya. Ya, sebenarnya dua-duanya ya Rizky. Pendidikan kita belum sinkron dengan kebutuhan industri, sementara lapangan kerja juga sangat terbatas. Jadi walaupun ijazah peluang tetap sempit. Solusinya harus ada kolaborasi nyata antara kampus, industri, dan pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang yang relevan. Baik Prof, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi kedua hal tersebut bisa menjadi sinkron dengan kebutuhan dan keterbatasan lapangan pekerjaan ya Prof. Kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah memang sangat dibutuhkan ya Prof. Dan sangat besar pengaruhnya karena memberikan perjanjian lulusan universitas untuk menunjang pekerjaan mereka terbaik. Selanjutnya, kita beralih berbincang bersama saudari Gading sebagai fresh graduate yang sedang mendapatkan pekerjaan. Halo Gading. Halo Jenester. Gading, kamu sendiri udah lulus setahun. Boleh cerita nggak sedikit pengalaman kerja kamu? Iya, aku lulus dari lulusan tahun lalu. Dari 50 lamaran pekerjaan yang aku kirim, cuma 6 wawancara yang manggil aku. Dan dari semua itu, satu-satunya penawaran gajinya cuma 2,5 juta, itu di Jakarta. Kan nggak cukup. Akhirnya aku kursus teknik daring dan lagi nyiapin dokumen kerja di luar negeri, entah itu di Taiwan atau Polandia. Wah, berarti ada kecewaan yang terjadi di kamu tentang pekerjaan ini ya? Jujur iya. Kita disuruh menjadi generasi emas di tahun 2045, tapi untuk makan aja susah. Kita bukan tidak cinta Indonesia, tapi karena itu kita ingin hidup layak dulu baru bisa berkontribusi. Wah, bener banget nih. Mereka bukan mengkhianati tanah air mereka. Mereka juga tidak mau menjadi tonggak penyongsong generasi emas 2045.
Mereka bukan tidak peduli dengan negara mereka, tapi mereka tidak diberi tempat untuk bertumbuh di tanah yang mereka sendiri. Saya ingin bertanya, Prof. Ya, jadi Prof, sebagai lulusan baru, saya merasa sulit sekali menembus dunia kerja. Banyak lowongan menyarankan pengalaman, padahal kami belum pernah diberi kesempatan. Apakah sistem ketenagaan kerja kita memang belum ramah bagi fresh graduate? betul kan? Sistem kita masih minim ruang bagi lulus baru. Ada kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan yang berbeda. Tapi perbaikan serius, generasi muda akan terus kesulitan masuk usaha pasar kerja meski mereka sudah siap dan bekerja.